dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-12 daripada hadis kumpulan 40 daripada Imam Nawawi, yaitu bertemakan tarku ma la ya'nil muslimi, meninggalkan perkara perbuatan yang tidak berfaedah bagi orang yang Islam. Nah, jadi suatu hal pekerjaan ataupun perkumpulan ataupun perkataan yang mana tadi di situ tidak ada manfaatnya, maka hendaknya lah bagi seorang muslim yang beriman dia tidak melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Karena mana manusia ini disuruh oleh Allah Ta'ala beramal soleh sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa. Barang siapa yang beramal dengan amal-amal soleh, nah, berarti kan kita disuruh untuk mengerjakan amal soleh yang mana di situ sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mafhum mukhalafahnya, mafhum daripada kebalikan, artinya Allah Ta'ala menyuruh yang baik-baik, berarti jangan dikerjakan yang tidak baik. Min dzakarin aw unsa, dari kelompok laki-laki ataupun kelompok perempuan. Wa huwa mu'minun, yang mana dia beramal soleh tadi, dia beribadah kepada Allah Ta'ala, contohnya atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap perbuatan baik atau buruknya maka mendapatkan balasan. Adapun tadi amal soleh yang Allah Ta'ala perintahkan kepada mukmin, baik laki-laki atau perempuan, dikerjakannya atas dasar iman tadi, faulaika yadkhulunal jannah, maka Allah Ta'ala memasukkan mereka ke dalam surga. Mudah-mudahan berkat kita tadi tunduk kepada Allah Ta'ala, mau tadi menggerakkan batang tubuh, mau melawan daripada hawa nafsu, mau tunduk kepada Allah Ta'ala, hadir tadi di majelis ilmu ini, yang karena mana tadi Allah Ta'ala juga yang menyuruh, Rasulullah yang menyampaikan, tunduk kita. Nah itu tadi juga salah satu daripada amal soleh, maka masuk ke dalam surga. Wala yuzlamuna naqira, orang yang Allah Ta'ala masukkan ke dalam surga dalam keadaan ridhonya tadi, tidak kami sakiti ataupun tidak kami zalimi dari mereka. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Nah, maka tadi disuruh kita beramal-amal soleh, amal yang baik. Maka tadi hindari daripada amal yang buruk, ataupun tadi jangan mengerjakan daripada perkara yang tidak ada mengandung faedahnya. Karena mana tadi membuang-buang waktu, yang mana waktu tadi seharusnya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian hadisnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala qala, diriwayatkan lagi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata ia. Jadi Abi Hurairah ini suka memelihara kucing, jadi digelarin Abi Hurairah. Qala, berkata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i. Nah, setengah daripada tanda-tanda bagus Islamnya seseorang, nah apa tadi, tarkuhu ma la ya'nihi, dia meninggalkan daripada perkara apa jua pun yang tidak ada faidah ataupun tidak ada manfaatnya. Nah itu tadi apa namanya, sebaik-baik orang mukmin yang baik, nah muslim yang baik, yaitu dia mengerjakan sesuatu hal yang di dalamnya tadi ada mengandung manfaat, apalagi tadi di dalamnya tadi ada suatu perintah yang wajib ataupun yang sunnah. Nah penjelasan daripada hadis ini, kata ulama, yarsudunar rasulu fil hadis ila ayyusqalal muslim nafsahu bima yufiduhu.
Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita, Allah Ta'ala memerintahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada kita umatnya nih. Nah, meskipun tadi sudah ribuan tahun Rasulullah wafat, nah tapi tadi perkataan Nabi, ikrarnya Nabi, PL-nya Nabi masih wajib kita perpegangi sampai hari kiamat. Maka barang siapa yang tidak mau ikut apa kata Nabi, tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan ulama, yang ulama tadi mulutnya menyampaikan daripada ajaran Nabi ataupun tadi hadis Nabi, nah maka tadi mempersiapkan dirinya untuk celaka. Jadi hadis ini bahwasanya Rasulullah menunjukkan ataupun mengajarkan kepada kita bahwa seorang muslim hendaknya dia menyibukkan dirinya bima yufiduhu, dari pekerjaan yang di situ ada mengandung faidah. Baik tadi faidahnya tadi itu berupa hikmah, pembelajaran bagi dirinya, ataupun dari pekerjaan tadi memang tadi di situ ada perkara yang disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak macam olahraga misalnya, meskipun tadi tadi misalkan badminton tadi misalkan nggak ada di zaman Nabi, tapi di situ ada mengandung faedah melancarkan peredaran darah sehingga badan sehat mudah beribadah. Nah ini tadi ma yufiduhu, pekerjaan yang di dalamnya tadi ada mengandung suatu faidah, suatu kemanfaatan. Wa yuhtaju ilaihi fi dunyahu wa akhiratuhu, yang mana pekerjaan yang ada mengandung faidah ataupun manfaat di dalamnya tadi itu diperlukan waktu di dunia, terlebih-lebih lagi di akhirat. Jadi ada kemaslahatan di dunia, pekerjaan tadi juga ada kemaslahatan di akhirat, terlebih-lebih lagi tadi dunia dan akhirat. Rasulullah aja minta kepada Allah Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia baik dan di akhirat pun juga baik. Meskipun tadi dilihat tadi kehidupannya susah, nah di mana hasanahnya? Dia sabar dan ikhlas menerima takdir yang Allah tetapkan, meskipun tadi kehidupannya tadi bergelimang daripada masalah misalnya. Jadi kata Nabi, hati-hati terhadap orang mukmin, terhadap orang muslim, dia tidak pernah merasakan kesulitan hidup, ataupun tadi dia selalu sehat, tapi tadi sehatnya tadi tidak dibawanya dalam hal daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wala yanshaghilu bil umuril farighati at-tafihati allati alimaha la yanfa'u, dan janganlah dia menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang tidak ada faedah baginya dan tidak ada kepentingan bagi dirinya. Apalagi tadi pekerjaan yang tidak ada faedah tadi sampai menggeser waktu kewajibannya dalam hal ibadah. Nah ini hati-hati. Allati alimaha, yang dia tahu bahwasanya tadi hal yang dikerjakannya tadi itu tidak ada faedahnya. La yanfa'u, tidak ada manfaat bagi dirinya. Takutnya tadi membawa kepada dosa. Sementara tadi kita dari hadis yang kemarin disuruh tadi memelihara diri daripada perkara yang subhat. Artinya ada kemungkinan tadi jatuh kepada perkara yang diharamkan ataupun tadi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajahilaha la yadurru, terkecuali tadi dia tidak tahu perkara itu tadi tidak ada manfaatnya. Tapi kalau sudah tahu jangan dikerjakan lagi. Kemudian wa fil hadisi ahammiyatu dabatil lisani 'anil kalami ghairil mufidi, dan hadis ini pula mengajarkan kepada kita betapa pentingnya mengeluarkan kata-kata di lidah anil kalami ghairil mufidi, yang mana
tiap huruf yang keluar daripada lidah tadi, perkataan yang daripada lidah tadi ini di luar daripada hadis, di luar daripada membaca Quran, membaca hadis ataupun membaca pelajaran misalnya. Nah, makanya tadi pentingnya hadis ini tadi untuk mengatur daripada kata-kata kita tadi supaya jangan kata-kata kita tadi terbuang percuma. Nah, tidak mengatakan ataupun tidak berbicara yang tidak ada manfaatnya tadi. Anil kalami ghairil mufidi, daripada perkataan yang tidak ada faidah manfaatnya. Balil muslimu yatakallamu bil qur'ani wal dzikri wat ta'ati wal ibadah. Nah, hendaknya lah seorang yang muslim dia berkata-kata, dia mengeluarkan suara, ataupun tadi dia melafalkan mulutnya tadi dengan membaca Al-Quran, wazikir dan membaca zikir, atau tadi sholawat misalnya, wa ta'ati dan menyeru kebaikan, melarang kemungkaran, wal ibadah dan beribadah. Wala yaqtabun nasna, jangan lidah tadi dibawa menggibah orang. Meskipun tadi orang tadi itu melakukan kejelekan yang nyata, yang memang terbukti dia tadi melakukan maksiat, maka tadi haram juga hukumnya tadi membicarakan, ya apalagi tadi mengukir ke sana kemari, datang ke sini menjelekan keburukan orang, datang ke sini menjelekan keburukan orang. Itu yang benar. Yang takutnya tadi kalaunya yang kita bawa tadi itu salah. Ini misalkan pula saya misalkan tadi membicarakan si Anu, misalnya si A nih keburukannya. Lalu tadi misalnya nih dari ibu ujung sini sampai ke ujung sana tadi membicarakan yang saya bicarakan tadi. Tahu-taunya saya ini dapat berita kabarnya tadi tidak betul. Nah, maka tadi saya yang istilahnya tadi membicarakan daripada orang yang saya bicarakan tadi. Nah, maka saya mendatangi satu-satu dari ibu sini ke sini tadi bahwasanya saya memberikan kabar yang tidak benar. Dan saya minta maaf kepada satu-satu masing-masing. Itu tadi. Nah, itu taubatnya susah kalau perkara tadi melihat kekurangan orang. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la taghtabu ba'dukum ba'dhan. Wahai sekalian orang beriman, kata Allah Ta'ala, jauhilah olehmu daripada suka berprasangka buruk. Nah, karena tadi awal mula daripada menggunjing orang ataupun memandang buruk seseorang itu diawali daripada hati berprasangka buruk kepada sesama muslim. Nah, karena sudah tertanam di hatinya tadi sangka buruk kepada sesama muslim, lalu timbullah tadi tajassus, mencari-cari kekurangan orang. Setelah dapat kekurangan orang tadi, lalu tabu dia menggibahnya. Maka Quran melarang wala tajassasu, janganlah kamu mencari-cari kekurangan orang. Wala tabu, dan jangan kamu menggibah ba'dukum ala ba'dukum ba'dan, di antara kalian. Nah, artinya di sini menggibah keburukan ini dibawanya ke sini. Keburukan si B diceritakannya ke A. Nah, lalu tadi tidak ada kesatuan antara sesama muslim. Nah, itu tadi yang dijaga. Padahal tadi pula kita menjelek-jelekan orang nih, kita tidak melukai fisiknya, kita tidak mengambil daripada hartanya, tapi tadi dampak buruk daripada kehormatan orang ini sangat berpengaruh. Apalagi tadi kalau misalkan ulama dijelek-jelekannya, nah sampai ulama tadi tidak ada marwahnya lagi di sekitar masyarakat itu tadi. Padahal dia menyampaikan yang benar, tapi tadi ditolak orang. Nah, ini yang kehati-hatiannya.
Mulut siapapun yang mengatakan itu benar, maka wajib kita terima. Meskipun dia bukan ustadz, meskipun dia bukan guru, meskipun dia bukan ulama, tapi tadi dia menyampaikan yang benar, maka kita tahu itu kebenaran, wajib menerimanya. Nah, itulah dampak daripada kehormatan di diri. Maka hifzul irdi di dalam maqasidul syar'i, memelihara kehormatan diri di dalam tujuan syariat Islam yang disampaikan Quran dan hadis dan para ulama, wajib memelihara kehormatan diri. Baik yang punya diri wajib dia memelihara, dan sesama muslim juga wajib memelihara kehormatan dirinya masing-masing, dirinya dan orang lain. Maka tadi dosa orang yang menggibah hampir derajatnya dengan dosa syirik. Karena tadi sedikit banyaknya dia menyalahkan ketetapan yang Allah Ta'ala datangkan kepada orang lain. Kata Allah Ta'ala misalnya nih ngomong, kamukah yang lebih adil, yang lebih bisa menilai tentang apa yang aku ciptakan. Nah, makanya selaku kita ahli sunnah wal jamaah, jangan sampai memandang buruk kepada muslim sampai ke hati. Nah ini misalnya mulai harus kita bedakan nih. Misalkan si A tadi itu maksiat, misalnya mabuk nih tadi. Nah, pekerjaannya memang salah, tapi jangan kita hukumi orangnya. Pekerjaannya yang dosa. Nah, itu tadi jangan sampai kita adukan tadi antara sifat dengan zat diri orang tadi. Karena sifat bisa berubah. Allah Ta'ala mudah membalikan hati manusia. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Itu tadi hati mudah Allah Ta'ala membalik. Kita yang suka di masjid bisa aja nanti entah kemana. Orang yang misalkan tadi tidak suka masjid, mudah Allah Ta'ala meletakkan kecintaan hatinya di masjid. Nah jadi kita tidak sombong, yang taat tidak merasa sombong, yang maksiat jangan putus asa terhadap rahmat Tuhan. Au yakhudu fi a'radihim wa dzikri uyubihim, atau tadi menyerang daripada kelakuan tabiat seseorang. Orang itu misalkan kayak gini sifatnya, orang itu misalkan fisiknya kayak gini misalnya, diceritakannya kepada orang lain. Nah, dan menyebut daripada aib-aib mereka. Nah itu tadi artinya. Nah jadi lidahnya tadi tidak dibawa kepada manfaat, bahkan tadi dibawa kepada yang mudarat. Fala yastafidu syai'an min dzalik, maka tadi yang menggibah, yang melihat kekurangan orang dan menceritakan aib orang tadi, itu sama sekali tidak ada faidahnya, manfaatnya, bahkan tadi mudaratnya ada. Cuman pula ada yang seseorang nih yang lain dan tidak bukan syaitan, la'anahullahu ta'ala, yang Allah Ta'ala melaknat kepada dirinya. Jadi kata syaitan bisikin dalam hati, ceritain aja lah dia, viral nanti, trending topik, apalagi ditaruh di status misalnya nih, untuk mengejar viewers atau mengejar like daripada followers nih, mengorbankan daripada kehormatan orang. Itu ada apa namanya nih, kejadian di nggak usah lah disebutkan tempatnya, kejadiannya bulan puasa lagi. Nah direkamnya orang ini tadi, disebarnya di TikTok. Nah maka viral lah apa namanya berita buruknya, sampai tadi yang si pelaku asusila ini tadi dipukulin sama keluarganya. Nah karena tadi tersebar berita ke sana kemari. Tadi yang menyebarkan tadi itu semakin apa? Misalkan tadi kita menyebarkan aib seseorang di sosmed misalnya, satu orang melihat dan menyikapi itu buruk, nah, kali 1 juta dosanya dikirimkan kepada orang yang memosting keburukan orang itu tadi. Makanya hati-hati. HP ini macam pedang bermata dua, bisa menjadi manfaat ataupun bisa menikam kepada yang punya diri. Nah kemudian waqala Hasanul Basri rahimahullah, min alamatil i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi, setengah daripada tanda-tanda Allah Ta'ala berpaling daripada hambanya. Ulah hati-hati hati-hati. Allah Ta'ala sudah berpaling daripada hambanya tadi,
tidak mau meletakkan hambanya tadi di dalam kebaikan. Meskipun kebaikan yang dikerjakan, tapi tadi ada penyakit hati yang bersarang di dalamnya. Nah, ini hati-hati. Takutnya kita nggak mengenali tadi amal ibadah kita ini bersihkah sudah daripada zahirnya, syarat sah rukunnya sudah terpenuhi enggak? Kemudian batiniyah hatinya tadi ikhlas enggak semata-mata karena Allah. Nah, jadi kalau sudah zahir batinnya tadi bersih, nah maka tadi itu sudah ma'unah Allah Ta'ala menolong kita dalam berbuat taat. Nah, mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Ta'ala di setiap apapun amal ibadah kita itu semata-mata tadi kehendak Allah Ta'ala supaya kita ini menjadi betul-betul hamba yang dipandangnya dengan pandangan rahmat. Apa tanda-tandanya tadi? Ayyaj'ala syughlahu fima la ya'nihi. Allah Ta'ala kirimkan kepadanya kesibukan keadaan yang membuat dirinya tadi semakin kurang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaan yang melupakan dirinya kepada Allah, yang tidak ada manfaat dirinya untuk Tuhannya, manfaat dirinya untuk akhiratnya. Nah, wa fil hadisi ta'dibul nafsi wa tahdhibi laha 'anil dzara'ili wan naqaidi. Dan hadis ini pula mengajarkan kepada kita tentang adab diri. Nah, jadi membawa diri kepada kedudukan yang lebih baik. Ketika tadi seorang yang muda menghadapi yang tua gimana supaya tadi adabnya betul-betul, supaya jangan tadi kata-katanya tadi jangan sampai tidak sopan dengan yang tua. Kemudian yang tua tadi gimana kata-katanya supaya mengayomi kepada yang muda. Wa tahdzibilaha, dan supaya hadis ini mengajarkan tentang sopan santun. Nah, anid dzara'ili, yang dapat menghindarkan daripada sifat-sifat yang tercela, wan naqaidi, dan sifat keras kepala. Karena sudah orang tadi bersifat adabnya bagus, maka tadi hatinya pun lemah lembut. Ketika tadi dinasihati dia mendengar, ketika dia diingatkan dia menerima. Faidatun, qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ta'ala, salasatun tazidu fil aqli. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala al-abrar, kata beliau ada 3 pekerjaan yang dapat menambah daripada akalnya. Jadi akal ini pula kalau dipikirkan secara betul-betul nih ada 2. Ada akal dunia, ada akal akhirat. Ini akal akhirat ini beserta dengan iman. Nah, ini yang perlu tadi kita tingkatkan. Meskipun tadi otaknya pintar masalah hitung-hitungan dunia, tapi kalau sudah terima kasih ya. Tapi kalau sudah akal akhirat tadi, akal iman tadi hilang, maka tadi dunia dimenangkannya, akhirat dilepasnya. Apa kata Imam Syafi'i tadi? Yang pertama yang menambah daripada akal yaitu mujalasatul ulama, satu kedudukan ataupun sekedudukan satu majelis dengan orang alim. Apakah beliau ini tidak punya dasar? Oh, ada hadisnya. Man jalasa aliman, kata Nabi, barang siapa yang duduk berserta dengan orang alim, baik tadi itu di satu majelisnya atau tadi duduk silaturahmi misalnya ke rumah beliau. Karena tadi kita duduk dengan orang alim, mesti tadi sedikit banyaknya ilmu yang diberi beliau, apalagi tadi hadir di majelis ilmu beliau. Faka'annama jalasani fid dunya, maka kata Nabi, ini kata Nabi pula, seakan-akan sama halnya orang yang duduk dengan ulama itu tadi, orang yang duduk dengan orang yang berilmu tadi, dia duduk bersamaku di waktu hidup di dunia. Nah, waman jalasani fid dunya, maka kata Nabi barang siapa yang ia tadi pernah sekedudukan dengan aku di dunia, fajalasa ma'i yaumal qiyamah ay fil jannah, maka dia akan sekedudukan dengan aku, beserta dengan aku nanti di hari kiamat. Dari yaumil ditunggu Nabi nanti di telaga Kautsar sampai masuk ke surga beserta Nabi. Siapa yang enggak mau? Nah, itu tadi.
Nah, kemudian yang kedua kata Imam Syafi'i, mujalasatus sholihin, duduk beserta dengan orang soleh yang ahli ibadah. Nah, karena mana pula kalau kita duduk dengan siapa yang kita dekatin, maka tadi orang yang kita dekatin tadi mempengaruhi kepada kita. Kita duduk dengan orang yang soleh, maka tadi kita sedikit banyaknya akan meningkatkan himmah kita dalam ibadah. Kita duduk dengan orang yang alim, maka kita akan mendapatkan ilmu daripada ulama itu tadi. Nah, dalil Al-Quran, wasbir nafsaka ma'al ladzi yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Nah, sabarlah kalian, maksudnya lazimkanlah oleh kalian. Nah, oleh diri kalian, oleh diri engkau beserta orang yang mereka tadi itu mengajak kepada Tuhan mereka di waktu pagi dan di waktu sore. Nah, yuriduna wajhah, yang mana mereka tadi ikhlas semata-mata karena Allah. Pagi misalnya ngaji misalnya nih, ataupun tadi beliau suka misalkan baca zikir. Nah, kita dekatin. Apa amaliyah beliau, apa nih yang sering beliau kerjakan, maka kita ikuti. Nah, kemudian yang ketiga, Imam Syafi'i mengatakan sesuai dengan tema hadis ini tadi, tarkul kalami fi ma la ya'ni, mengurangi bapender ujar guru sekumpul, mengurangi kata-kata yang tidak manfaat. Makanya tadi